Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. amin. Evaluasi PSSI terhadap pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah dilaksanakan dan Direktur Ya, Teknik Indra Safri menyatakan bahwa salah satu kegagalan Timnas Indonesia di AFF ini katanya karena kualitas pemain Indonesia yang kurang baik. Bro Ipung ya. ada komentar? Nah, ini sebetulnya pernyataan yang keluar dari Direktur Teknik mengenai statement seperti itu kan adalah hasil evaluasi dengan STY ya. Hmm, Sebetulnya ini cara penyampaian yang kurang bijak ya hmm, dari bagaimana hasil evaluasi yang seharusnya mungkin dia juga harus bisa menyaring, memfilter apa sih yang bisa menjadi konsumsi publik, apa sih yang memang harus disimpan baik-baik dan menjadi evaluasi internal PSSI sendiri gitu loh. hmm, Tapi hmm, kalau ada hal-hal yang sensitif kemudian juga ikut dikeluarkan, ini jadinya kok tidak tepat kalau menurut saya. Karena hmm, gini, ini bisa aja apa yang hasil evaluasi dengan STY yang kemudian disampaikan oleh Diltek ke publik itu bisa saja malah bukannya menjadi apa ya semacam evaluasi yang baik, tapi itu menjadi semacam trigger untuk apa menciptakan sebuah friksi yang baru gitu loh. hmm, Friksi hmm. antara STY dengan pemain. Misalkan ya, Hmm, bisa saja pemain-pemain yang kemarin sudah dipanggil di timnas dan sudah berusaha dengan sekuat tenaga walaupun hasilnya gagal, itu mereka merasa tersakiti juga dengan apa ya adanya sinyalemen yang seperti itu. hmm, Dan ini juga yang saya takutkan akan mengubah hubungan STY dengan pemain yang selama ini kan terlihat harmonis ya hmm, gitu loh. Nah, kalau ternyata STY diam-diam menyatakan bahwa memang kualitas pemain Indonesia tuh belum belum memadai, itu hmm. kan sepertinya apa ya pernyataan yang menusuk dari belakang gitu loh, Bro. Iya, iya, iya. Seharusnya direktur teknik ini bisa menyaring loh, harus bisa menyaring apa sih yang bisa disampaikan ke publik dan yang tidak gitu loh, Bro. Nah, ini ya, yang saya agak-agak khawatir ya sebenarnya. Apakah STI sendiri yang mengatakan seperti itu, Bro? Bisa jadi kan ini hanya yang tertangkap gitu ya. Mm-mm, Dan itu yang kemudian disampaikan. Ini kan berbahaya. betul. Ya justru itu, Bro. Kan ya, ini kan evaluasi sebetulnya kan antara STY dengan Departemen Teknik ya, yang Hmm, diwakili oleh Direktur Tekniknya ya. Harusnya memang ini harus bisa diolah gitu loh. Diolah dan hmm, dicermati baik-baik gitu loh, Bro. ya. Apakah memang statement-statement yang sifatnya sensitif, yang sifatnya bisa menjadi bumerang di kemudian hari, itu apakah pantas dikeluarkan atau tidak gitu loh. Nah, kalau misalkan yang saya sebutkan tadi bahwa ini bisa menimbulkan gesekan-gesekan baru, yang saya khawatirkan adalah bagaimana kondisi psikologis STY saat ini gitu loh. Dengan kegagalan di AFF kemarin aja, pastinya STY juga merasa sangat terpukul lah ya, karena Hmm, dia juga kan masih manusia biasa gitu. hmm, Dia juga punya rasa kecewa, dia juga punya rasa marah, punya rasa ya sedih lah melihat bahwa target yang dia tetapkan ternyata gagal gitu hmm, loh. Nah, yang dikhawatirkan adalah saat ini STY juga masih punya tugas yang lebih besar lagi, yaitu membawa timnas U20 di Uzbekistan nanti di Piala Asia dan Piala Dunia nanti di bulan Mei. hmm, Ini kan juga jangan sampai malah statement-statement yang nggak perlu seperti ini itu malah mengganggu konsentrasinya dia gitu loh. hmm, hmm, Bisa jadi juga ada kekhawatiran juga dari para pemain ya, pemain-pemain kita yang dipanggil. Wah ternyata kualitas gua ternyata masih masih di bawah apa yang diharapkan oleh STY gitu loh. Jadi yang muncul adalah inferior duluan gitu loh. hmm. Ya, Artinya ya. mereka sebelum memulai TC atau sebelum memulai laga, mereka sudah dihadapkan oleh situasi yang intimidatif gitu loh, Bro. Ya, Dan ini sebenarnya tidak boleh. ya. Ya sebenarnya kan kalau misalnya memang STY mau mengatakan seperti itu,
mau mengatakan Mm. bahwa pemain Indonesia ini kualitasnya tidak baik gitu ya. Itu kan bisa saja disampaikan ketika Indonesia kalah dari Vietnam, ketika di Vietnam kemarin. Tapi kan yang STY lakukan tidak seperti itu, Bro. Dia Iya. mengatakan bahwa wah ini karena rumputnya nih katanya. Kan seperti itu. Dia tidak menyampaikan bahwa persoalan sesungguhnya adalah pemain gitu. Mm. Dan saya agak khawatir sebenarnya apa yang disampaikan STY seperti itu gitu. Ditangkapnya oleh direktur teknik itu adalah kualitas pemain Indonesia buruk gitu. Iya. Yang saya khawatir itu sebenarnya bukan itu yang mau disampaikan oleh STY. Saya khawatir seperti itu sih. Iya. Tapi anyway, Ya. Mm-mm. kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Kita tunggu saja nanti sampai Sintayong Mm-mm. pulang dan bagaimana Sintayong akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau menanggapi apa yang sudah beredar di media di Indonesia saat ini. Iya. Nah, tadi sudah disinggung bahwa ada kemungkinan STY mengalami apa ya, shock Tekanan lah, psikologis gitu. tekanan Nah, psikologis lah ya, iya. karena kegagalan di AFF ini. Dan apakah Ya. ini bisa berimbas nih bro ke U20 yang harus dia bawa juga nih di Piala Asia? Sementara kan Piala Asia kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang di AFF ini kan. Betul. Ya tentu gini ya, mungkin STY juga tahu cara mengelola emosi, tahu cara eh, bagaimana dia memanage dirinya sendiri, karena dia juga kan masih punya tanggung jawab yang banyak gitu loh. Hmm. Makanya ketika STY saat ini juga kemudian diberikan waktu untuk beristirahat, tentu aja kita juga berharap bahwa setelah kembali dari masa istirahat dia dan mungkin dia juga melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, Hmm. nanti yang kita kita harapkan adalah STY sebelum Piala AFF yang kemarin gitu loh. Jadi Hmm. STY yang bisa mengantarkan timnas Under 20 lolos ke Piala Asia, kemudian STY yang begitu optimis, begitu baiklah penampilannya, seperti dia membawa tim senior kita juga lolos ke Piala Asia, juga seperti STY saat mengalahkan Kurasaw, itu adalah harapan kita gitu loh. Ya, ya, Jadi benar-benar. jangan sampai gini maksud saya, jangan sampai apa ya faktor-faktor tekanan-tekanan mental yang saat ini mungkin dihadapi oleh STY kemudian diperuncing dengan statement-statement yang nggak perlu gitu loh. Jadi bagaimana kita semua, entah itu dari kepengurusan PSSI, entah itu dari kita juga sebagai fans, itu cara cara ini ya, cara kita menanggapi persoalan-persoalan di tubuh apa timnas kita itu juga dengan cara yang lebih hati-hati gitu loh. Jangan dengan cara yang bombastis, dengan cara-cara yang bully dan segala macam. Saya pikir kan itu juga nggak perlu gitu loh, bro. Ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai eh, hasil evaluasi yang disampaikan oleh Direktur Teknik kepada media. Menurut Sobat sendiri, apa yang disampaikan oleh Direktur Teknik ini adalah sebuah informasi yang layak untuk disampaikan kepada publik? Silahkan berikan komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.